Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Febriliani Eka Prasasti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban untuk mata kuliah Ilmu Alam Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar. Dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban memiliki hubungan erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk seni. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup untuk memenuhi kebutuhan. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa dan menjadikan bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa lain pada zamannya. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Manusia adalah makhluk yang beradab sehingga mampu menciptakan peradaban. Peradaban sebagai produk yang bernilai tinggi, hasil indah dan maju menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah bahwa peradaban tidak hanya merujuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, benda-benda, tetapi juga menunjuk pada wujud gagasan, ide, dan perilaku manusia yang tinggi, halus, dan maju. Manusia sebagai makhluk beradab juga memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa untuk berbuat suatu kebaikan. Untuk menjadi manusia yang beradab, manusia harus senantiasa menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan dengan menaati pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Dan inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Manusia selain makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia membentuk persekutuan hidup, yaitu masyarakat. Manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat beradab, yang sekarang populer disebut dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil. Artinya, masyarakat yang beradab adalah individu yang selalu menaati seluruh aturan atau norma yang ada sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, tentram, dan teratur. Konsep masyarakat madani dalam pengertian yang lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan umum. Sebagai suatu anggota masyarakat yang beradab, manusia harus bisa menciptakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Evolusi budaya dan wujud peradaban. Kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkeseimbangan yang kita konsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budaya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. R. Sukmono membagi sejarah kebudayaan di Indonesia menjadi 4 masa, yaitu 1. Zaman prasejarah yang terjadi sekitar abad 5 Masehi. 2. Zaman purba yang terjadi sejak datangnya pengaruh India sampai runtuhnya Majapahit. 3. Zaman Madya terjadi sejak datangnya pengaruh Islam sampai akhir abad ke-19.
Keempat, zaman baru atau modern, terjadi sejak masuknya Eropa sampai sekarang. Peradaban tidak hanya berwujud dalam bangunan sebagai hasil teknologi fisik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Penemuan dan revolusi di bidang teknologi mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya dan juga sebaliknya. Bidang sosial budaya mengubah banyak aspek dalam sejarah peradaban manusia itu sendiri. Bidang sosial budaya mencangkup sistem kekuasaan, sistem kepercayaan, tulisan perhubungan, dan organisasi sosial yang dibentuk kala itu. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut dan unsur budaya yang menonjol. Dinamika peradaban global. Menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Manusia memiliki akal untuk mengembangkan pemikirannya dan juga peradabannya dari abad ke abad atau dari masa ke masa, sehingga manusia mampu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Alvin Toffler menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang, yaitu 1. Peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. 2. Peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. 3. Peradaban informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Problematika peradaban. Arus modernisasi dan globalisasi adalah sesuatu yang pasti terjadi dan sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk ke seluruh belahan dunia. Hal ini menjadi pengaruh bagi seluruh bangsa di dunia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sempit, ruang dan waktu menjadi sangat relatif dan tidak relevan. Dinding pembatas antar bangsa semakin terbuka, bahkan mulai hanyut oleh arus perubahan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.